Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta sekolah bahasa Arab yang berbahagia. Pada malam hari ini kita bertemu kembali ya di dalam program Saraf ya, Saraf 3. Tapi sebelumnya seperti biasa kita awali pertemuan ini dengan memberi atau membaca Al-Fatihah. Kita hadiahkan semisal pahalanya buat guru dan orang tua kita. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, summa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa li qurabatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadzina wa li asatidatina wa li talamidina wa li tilmidatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a wa nakhussu khususan ila mudarrisina wa muallimina fi hadzal fanni wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Oke, baik Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita insya Allah akan melanjutkan review ya. Kita masih review, saya khususkan ini review 2 pertemuan awal di Saraf 3 ini. Nah, karena kita jedah kita belajar Saraf ini lumayan lama ya, ada kurang lebih 2 bulan atau mungkin lebih ya. Nah, sehingga untuk menyegarkan kembali ingatan kita terkait dengan kaidah-kaidah umum dalam ilmu Saraf ini, maka sejak hari Senin kemarin kita sudah mereview ulang dari awal ya, mulai dari pengertian ilmu Saraf ya, sudah kita bahas. Nah, mudah-mudahan masih ingat. Nah, kemudian pembahagian sigat ya. Kalau pengertian apa kemarin Bapak Ibu? Ilmu yang mempelajari perubahan kata dasar menjadi kata berimbuhan. Nah, kata dasar disebut juga dengan fi'il madhi dalam bahasa Arab ya. Nah, sementara kalau kata berimbuhan itu ada fi'il mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul sampai seterusnya. Sampai isim alat. Nah, itu yang disebut dengan kata berimbuhan dalam bahasa Arab. Oke, kemudian sigat. Ada berapa semua sigat Bapak Ibu? Sigat ada. Nah, ada 11 ya Pak ya. Sigat 11. Nah, sigat itu 11, mulai dari fi'il madhi tadi. Fi'il madhi, mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Nah, itu semuanya sudah kita bahas dengan pengertian dan cara menerjemahnya. Oke, saya tes satu ya, Bapak Ibu. Kalau isim fa'il, ya isim fa'il, apa itu isim fa'il? Isim yang melakukan. Nah, isim yang menunjukkan makna pelaku dari perbuatan. Ya, contohnya fa'ilun, nasirun, katibun. Nah, cara nerjemahnya gimana, Bapak Ibu? Kalau isim fa'il. Orang yang orang yang ya, kalau nasirun orang yang menolong, orang yang memukul, orang yang bermain dan lain sebagainya.
Nah, itu yang disebut dengan isim fa'il. Kalau isim maf'ul, Di orang yang dikenai pekerjaan. orang yang yaitu isim yang menunjukkan makna orang yang dikenai perbuatan. Nah, cara nerjemahnya biasanya orang yang orang yang dipukul, yang ditolong, yang dibuka, dan lain sebagainya. Oke. Ada pertanyaan yang mungkin sebagian kita ada yang bingung juga jawabnya ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini pasti bisa. Apa beda antara isim fa'il dengan fa'il? Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa jawab. Isim Isim fa'il itu berupa Ya. isim. Ya. Kalau fa'il pelaku perbuatannya. Oke. Kata kerja. Nah, kalau isim fa'il apa Bu? Ada bahasa yang lain, silakan. Kalau isim fa'il, isim fa'il ya berat pelakunya. nah pelakunya. Kalau fa'il, Pak? Fa'il itu yang pekerjaan. Kata kerja. Melakukan ya istilah fa'il. Kata kerjanya. Ya. Kata kerjanya sebenarnya. Kalau kata kerjanya fi'il, Pak. Pelakunya. Ya. Kalau isim Sama-sama pelaku dong. Nah, sama-sama pelaku dua-duanya. Kata benda sama kata apa ya? Oh, sama berarti Ustadz ya? Nah, saya nanya, Bu. Kalau fi'il, kalau fa'il itu adalah subjek pada kalimat fi'liyah saja yang muncul setelah fi'il. Itu disebut dengan fa'il. Oke. Kalau Sedangkan isim fa'il itu adalah isim yang menunjukkan pelaku. Berarti fa'il dong, Pak? Cuma bedanya kalau fa'il di kalimat fi'liyah, fa'il itu tidak harus dari segi bentuknya yang berbeda saja. Iya. Ini misalnya waqala al-insanu malaha, berarti kan al-insan itu adalah fa'il. Tapi dia bukan isim fa'il. Oh iya, ya. Baik, ya sudah mendekati ya. Semua jawaban hampir mendekati. Nah, sebenarnya gampang saja, Bapak Ibu. Itu istilah dalam ilmu nahwu yang merupakan ya subjek dalam jumlah fi'liyah. Ya benar yang tadi ya. Jadi fa'il itu istilah ilmu nahwu yang merupakan subjek dari kalimat atau jumlah fi'liyah. Ya, subjek dari kalimat atau jumlah fi'liyah. Sementara kalau isim fa'il itu adalah istilah dalam ilmu shorof yang menunjukkan kata, di mana makna kata itu adalah orang yang melakukan perbuatan. Nah, jadi bisa, ya benar kesimpulan Bapak tadi, tidak semua fa'il itu berbentuk isim fa'il. Ya, tidak semua fa'il itu berbentuk isim fa'il. Terkadang ada fa'il itu yang berbentuk isim fa'il, ya misalnya ja'a qaimun misalnya, atau qama qailun, telah berdiri seorang yang berbicara misalnya. Qala qailun atau qala qailun. Nah, sa'ala sa'ilun misalnya, qala qailun. Nah, qailun di sini posisinya sebagai fa'il dari qala. Ya, fa'il dari qala. Kenapa fa'il? Karena dia terletak sesudah fi'il ma'lum, yaitu qala. Nah, posisinya sebagai fa'il. Kemudian sighatnya adalah isim fa'il. Nah, jadi gitu. Jadi ini kebetulan posisi dengan sighatnya sama-sama isim fa'il. Posisinya fa'il, sighatnya isim fa'il. Tapi terkadang fa'il itu ada juga yang bukan isim fa'il. Isim jamid malahan ya, seperti yang dicontohkan tadi. Nah, misalnya qala wa qala al-insanu ma laha. Ya.
Wa qala al-insanu malaha. Nah, di sini yang menjadi fa'il yang mana Bapak Ibu? Wa qala al-insan. Insan. Nah, yang menjadi fa'il adalah lafaz insannya. Ya, insan adalah fa'il, tapi apakah al-insan ini isim fa'il? Bukan. Nah, al-insan ini bukan isim fa'il, tapi posisinya fa'il. Nah, jadi seperti itu. Itu bedanya. Kalau fa'il adalah istilah dalam ilmu nahwu yang merupakan subjek dalam jumlah fi'liyah. Sementara kalau isim fa'il itu adalah istilah dalam ilmu sharaf yang menunjukkan kata yang mengandung makna orang yang melakukan perbuatan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita analisis dengan analisis nahwu, qailun gimana Bapak Ibu? Posisinya sebagai fa'il. Oke, hukumnya rofa. Ya. Rofa. Tanda rofanya alif, dhammah. Nah, alasannya karena dia isim mufrad. Ini kalau kita analisis dengan analisis nahwu ya. Nah, sekarang analisis sharaf. Masih ingat Bapak Ibu? Udah lama betul ya? Nah, kita ulang analisis sharaf. Analisis sharaf itu bagiannya ini aja. Nah, ini dia. Kalau analisis sharaf kita harus sebutkan beberapa bagian ya. Nah, misalnya qailun. Oke. Kemarin kita kan sudah analisis kita sudah review beberapa istilah. Nah, qailun kira-kira sigatnya apa Bapak Ibu? Qailun. Nah, isim fa'il. Oke, isim fa'il. Oke, wazannya apa? Fa'il. Nah, fa'ilun. Ya, fa'ilun. Oke, fi'il madhinya? Qala. Nah, fi'il madhinya qala. Wazan madhinya? Fa'ala. Fa'ala. Oke, apakah qala sewazan dengan fa'ala? Sewazan. Tapi beda bina saja Ibu ya. Kalau fa'ala binanya sahih, tapi kalau qala binanya ajwaf. Karena ain fi'ilnya huruf ilat. Oke, terus bab berapa dia kira-kira? Qala yaqulu. Bab 3 bab. Nah, qala yaqulu. Bab 1. Nah, kalau bab ini kita rujuk lagi ke sini Bapak Ibu ya. Qala yaqulu, kira-kira dia sewazan yang mana dari yang 6 ini? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu atau fa'ila yaf'ilu? Nah, fa'ala yaf'ulu. Ya, fa'ala yaf'ulu berarti bab pertama. Nah, bab pertama sulasi mujarrad. Bab pertama sulasi mujarrad. Nah, oke. Kemudian ciri-ciri bab. Nah, ini penting nggak ya? Kalau kepanjangan ciri bab ini kita hapus saja. Karena ciri bab bahasanya agak lumayan panjang ya, Bapak Ibu. Nah, ciri bab itu bahwa ada jumlah hurufnya 3 huruf, di mana ain fiilnya fathah pada fiil madhi dan dhammah pada fiil mudhari. Nah, itu ciri babnya. Nah, sepertinya ciri bab ini nggak usah kita munculkan dalam analisis. Ya. Tapi sudah kita bahas semua. Ciri bab sulasi mujarrad itu semuanya sudah kita bahas. Harusnya bisa di sini. Tapi mungkin karena kepanjangan, ya udah nggak usah kita sebutkan. Oke. Terus binanya, kira-kira qala binanya apa, Bapak Ibu? Qala. Ajwaf. Nah, binanya ajwaf. Ya, ajwaf. Kenapa ajwaf? Karena ain fiilnya karena ain fiilnya ditempati oleh huruf ilat, yaitu huruf alif yang merupakan ganti dari huruf waw. Ya, huruf alif yang merupakan ganti dari waw.
Kemudian faedahnya, apa kayak faedah dari qala? Lazim. Nah, qala, apakah berkata itu butuh objek? Tidak ya Bu ya. Ya, jadi Nah, lazim. kemungkinan besar qala ini faedahnya untuk lazim saja. Karena dia tidak butuh objek. Kemudian terjemahannya berkata atau telah berkata ya. Orang yang kalau qailun terjemahan qailun orang yang berbicara. Ya, orang yang berbicara. Nah, ini analisis sharaf untuk qailun. Ya. Kalau analisis nahwu seperti yang tadi. Saya tuliskan juga supaya terlihat bedanya ya. Kalau analisis nahwunya pakai PHTA ya. Posisinya fa'il, hukumnya rafa, tanda rafanya dhamma, alasannya karena dia isim mufrad. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bedanya antara isim fa'il dengan fa'il. Jadi tidak semua fa'il itu berbentuk isim fa'il. Bisa juga fa'il itu berbentuk isim jamid namanya. Ya, isim jamid, isim yang tidak punya tasrifan. Nah, jadi isim itu secara umum ada dua, Bapak Ibu. Ada isim jamid, kemudian ada isim mustaq. Apa bedanya? Kalau isim mustaq, isim yang bisa ditasrif jadi 11 itu. Nah, itu namanya isim mustaq. Tapi kalau isim jamid, isim yang tidak punya bentuk perubahan. Nah, misalnya al-insanu. Apakah al-insan punya fi'il madhi? Tidak. Nah, nggak ada. Nah, berarti dia namanya isim jamid ya, isim jamid. Nah, saya tuliskan. Jadi isim secara umum itu ada dua. Ada dua. Yang pertama isim mustaq. Ya, isim mustaq yaitu isim yang punya tasrifan dan wazan, ya benar. Tasrifan dan wazan. Tapi kalau isim jamid, ya isim jamid, isim yang tidak bisa ditasrif dan tidak punya wazan. Nah, ini ya. Jadi isim itu ada dua seperti ini. Nah, kira-kira al-insan masuk mustaq atau masuk jamid, Bapak Ibu? Insan. Jamid. Nah, dia masuk isim jamid karena dia tidak mengalami perubahan bentuk ya. Sementara kalau qailun ini jamid atau mustaq? Mustaq. Kenapa mustaq? Karena dia punya tasrif. Karena dia bisa ditasrif, yaitu dari qala ya. Qala yaqulu qawlan wa maqalan fahuwa qailun wa dzaka maqulun. Qul la taqul maqalun miqwalun. Ya. Maqalun miqwalun. Nah, ini disebut dengan isim mustaq, sementara kalau al-insan disebut dengan isim jamid. Oke, nah seperti itu ya. Nah, itu beda isim fa'il dengan fa'il. Dan begitu juga beda antara isim maf'ul dengan maf'ul. Kalau maf'ul bi, istilah dalam ilmu nahwu yang merupakan objek dalam jumlah fi'liyah. Sementara kalau isim maf'ul, istilah dalam ilmu sharaf yang menunjukkan kata yang dikenai perbuatan. Nah, itu bedanya. Oke. Kemudian yang kedua kita sudah bahas juga tentang istilah bina ya. Oke, bina pembahagian fiil berdasarkan apa? Bina itu berdasarkan huruf aslinya. Ada berapa Bapak Ibu?
Ada 9. Ada 9. Kita sebutkan. Apa yang 9? Pertama, Ya, sahih. Sahih. 2. Ya, Misal. 3. Ajwaf. Ajwaf. Naqis. Lafif. Makrun. Lafif. Mafruq. Majmu'. Kemudian mahmuz. Kemudian terakhir mudha'af. Terakhir itu mudha'af. Ya, itu semuanya disebut dengan bina, yaitu pembahagian fiil berdasarkan huruf asal. Nah, huruf asal itu ada berapa jenis, Bapak Ibu? Ada 3. Nah, dia variasinya ada 2, ada yang sulasi, ada yang rubai. Kalau sulasi huruf asalnya apa aja? Fa fiil, ain fiil, lam fiil. Kalau rubai huruf asalnya apa saja? Fa fiil, ain fiil, lam fiil pertama dan lam fiil kedua. Lam fiil pertama dan lam fiil kedua. Nah, berdasarkan posisi itu kita akan hitung apakah di dalamnya ada huruf ilat atau tidak. Nah, kalau bina misal, apa itu bina misal? Fiil yang fa fiilnya huruf ilat. Oke, sekarang naqis. Naqis lam fiilnya lam fiilnya huruf ilat. Nah, lam fiilnya huruf ilat. Oke, mudha'af sulasi. Mudha'af sulasi, ain dan lam fiilnya huruf yang sama. Nah, ain dengan lam fiilnya sejenis atau sama. Oke, terus majmu'. Seluruhnya huruf ilat. Nah, semuanya huruf ilat. Lawannya sahih. Kalau sahih semuanya huruf sahih. Nah, itu ya. Nah, itu yang ketiga yang kita bahas kemarin, yaitu pembahagian bina. Oke. Terakhir wazan, Bapak Ibu. Ya, pembahagian wazan. Ada berapa jenis wazan fiil dalam ilmu sharaf? 38. Ada 38. Yang 38 itu dibagi kepada 10 kelompok besar. Ya. Yang pertama disebut dengan sulasi mujarrad. Ya, sulasi mujarrad. Apa itu sulasi mujarrad? Fiil yang madinya terdiri dari huruf. Nah, fiil yang madinya terdiri dari 3 huruf. Ada berapa pola dia, Bapak Ibu? Ada 6 ya. Kita sebutkan. 1, pola yang pertama. Pola kedua. Pola ketiga. Oke, pola keempat. Oke. Pola kelima. Oke. Pola yang terakhir yang keenam. Fa'ila yaf'ilu. Nah, itu semuanya wazan sulasi mujarrad. Ya. Jadi kalau kita ketemu dengan fiil lain yang wazannya sama dengan salah satu yang 6 itu, maka bentuk tasrifannya juga sama dengan tasrifan wazan yang 6 ini. Nah, kemarin saya bilang yang wajib atau yang fardu ain dihafal itu apa, Bapak Ibu? Urutan bab dengan tasrif. Nah, saya yakin sekarang udah hafal semua tasrifannya. Duluan. Oke. Kok tahu, Ustaz? Udah hafal semua, saya yakin ini. Soalnya 2 malam terakhir ini sebelum tidur, sebelum baca doa tidur, zikiran dulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa fa'lan ya. Amin. Oke. Nah, saya pengen dengar dulu Bapak Ibu ya, kita tasrifkan bab pertama sulasi mujarrad. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'il. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Oke, kita sepakati dulu pakai nada atau enggak? Nada. Oke, boleh Bu. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa'ilun wa hadza
Oke, bab pertama berarti tasrifannya ada 11. Nah, semuanya ada. Oke, bab keempat. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan maf'ulun maf'alun nggak ada. Isim alatnya nggak ada ya Bu ya. Khusus bab keempat sampai seterusnya itu tidak ada isim alat. Isim alat hanya ada di 3 bab pertama sulasi mujarrad. Oke, sekarang tasrifan bab ketiga. Oke, 1, 2, 3. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fa'ala yaf'alu kan Ustaz? Iya, bab ketiga Bu. Maf'ulun if'al taf'al maf'alun mif'alun. Nah, ingat ya, yang perlu Bapak Ibu ingat, kalau yaf'ulu fi'il amarnya apa? Yaf'ulu. Yaf'ulu fil amar. Fi'il amarnya uf'ul ya. Oh, amarnya. Fi'il amarnya uf'ul. Kalau yaf'ilu? Ya, uf'ul. If'il. Nah, itu yang perlu dibedakan. Kalau yaf'alu? If'al. Ya, if'al. Nah, jadi beda-beda ini kalau mudhari'nya yaf'ulu, fi'il amarnya uf'ul. Kalau yaf'ilu if'il, kalau yaf'alu if'al. Nah, karena fi'il amar itu berkaitan langsung dengan fi'il mudhari'. Nah, saya husnuzon ya, husnuzon semuanya sudah bisa. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan mauzun yang lain, mauzun itu adalah fi'il lain yang sewazan dengan wazan. Nah, itu namanya mauzun. Ya, nah ini contohnya, ini semuanya mauzun namanya. Dakhala yadkhulu, ini mauzun untuk fa'ala yaf'ulu. Daraba yadribu, mauzun untuk fa'ala yaf'ilu. Hasiba yahsibu, mauzun untuk fa'ila yaf'ilu. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan reviewnya. Nah, kita targetnya ya, targetnya Bapak Ibu kenal dengan wazan itu dan bisa mentasrif wazan. Nah, target saya minimal itu ya. Kalau sudah hafal dengan wazan, apapun bentuk mauzun, Bapak Ibu insya Allah bisa menasrif. Nah, itu makanya menghafal tasrifan wazan itu fardu ain. Fardu ain. Kalau fardu ain dalam tanda kutip ya, bukan fardu ain. Nah, harus gitu. Boleh nggak bisa. Iya. Soalnya ini saraf itu ya mentasrif, Bu. Jadi kaidah-kaidah yang banyak ini kalau ini Bapak Ibu kan bisa baca sendiri ya, mungkin ya. Nanti saya bagikan bahannya Bapak Ibu baca. Tapi kemampuan mentasrif ini adalah skill. Ya, skill yang berasal dari hafalan tasrif wazan. Nah, kalau kita hafal tasrif wazan, insya Allah apapun sighat kalimat kita akan bisa menentukannya. Oh, ini isim fa'il, cara nerjemahnya gini. Oh, kalimat itu isim maf'ul. Nah, dari fi'il madhi ini gitu. Nah, saya pengen tuh Bapak Ibu bisa seperti itu ya. Oke. Cepat otaknya. Iya Bu, insya Allah ya. Dengan sering kita ulang-ulang seperti ini, nah lama-kelamaan bisa. Saya yakin bisa. Oke, ini wazan yang pertama, wazan sulasi mujarrad. Oke, kemudian yang kedua ada namanya wazan rubai mujarrad. Ya, wazan rubai mujarrad. Nah, kalau sulasi mujarrad, fi'il madinya 3 huruf asli. Kalau rubai mujarrad apa, Bapak Ibu? Nah, fi'il madinya
terdiri dari 4 huruf asli. Ya, 4 huruf asli. Apa maksudnya 4 huruf asli? Yang asli itu apa kalau rubai? Fa fiil, ain fiil, lam fiil pertama, dan lam fiil kedua. Nah, jadi kalau sulasi mujarrad dengan rubai mujarrad ini, kalau kita cari di kamus, insya Allah ketemu sesuai dengan huruf aslinya. Karena ini adalah kata dasar dari semua kata kerja yang ada. Jadi kata dasar itu ada yang 4 huruf, kemudian ada yang 3 huruf. Tidak ada yang kurang dari 3, dan tidak ada yang lebih dari 4. Nah, itu ketentuan wazan fi'il madhi dari sulasi, dari fi'il sulasi. Oke. Wazan rubai mujarrad fi'il madhinya ada 4 huruf asli. Nah, babnya cuman atau wazannya cuman ada 1 ya. Kalau sulasi mujarrad tadi berapa? 6 ya Bapak Ibu. Oh, iya. Kalau rubai mujarrad itu cuman 1, yaitu fa'lala yufa'lilu. Nah, fa'lala yufa'lilu. Nah, yufa'lilu. Nah, oke. Nah, ini saja 1 bab saja. Ya. Nah, saya kira ini sangat gampang sekali ngafalnya. 1 bab. Berarti wazan rubai mujarrad fa'lala yufa'lilu. Nah, contohnya seperti misalnya dahroja, dahriju. Nah, dahroja yudahriju. Ya, yudahriju. Atau misalnya yang sering kita dengar qalqala Yuqalqilu. Nah, qalqala yuqalqilu. Qalqalatan. Ya, yuqalqilu. Nah, ini dia masuk golongan rubai mujarrad. Nah, semuanya huruf asli ini. Qalqala yuqalqilu. Basmala yubasmilu. Nah, hamdala yuhamdilu. Nah, ini semuanya mauzun untuk wazan rubai mujarrad. Nah, jadi kalau ada kalimat lain atau fiil lain yang sepola dengan fa'lala yufa'lilu, berarti dia masuk wazan rubai mujarrad. Nah, tasrifannya berbeda dengan sulasi mujarrad yang tadi. Ya, fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Ya, mufa'lalun. Nah, di apa namanya? Di lembaran tasrif yang sudah saya bagikan, nah itu ada semua di sana. Ya. Berarti kalau Bapak Ibu sudah lancar mentasrif wazan sulasi mujarrad, nah tambahkan dengan ini. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Nah, sudah hafal ya Bapak Ibu? Kalau ngelihat. Belum lihat. Hal-halannya aja deh. Kalau pakai nada insya Allah hafal. Dulu sudah pernah soalnya. Ya, oke, kita coba Bapak Ibu. Fa'lala yufa'lilu. 1, 2, 3. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Nah, fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Oke, kita ulang 1, 2, 3. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun. Nah, gitu ya. Pak Narmodo waktu itu belum ikut ya Pak ya?
Belum, Tat. Nah, nadanya kayak gitu, Pak. Ya. Nah, kalau hafal ini, pasti Bapak Ibu bisa mentasrif qalqala. Qalqala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan wa muqalqalan. Fahuwa muqalqilun wa dzaka muqalqalun qalqillatu qalqil muqalqalun muqalqalun. Nah, gitu. Bisa ya? 1, 2, 3. Qalqala yuqalqilu qalqalatan qilqalan wa muqalqalan wa muqalqilun wa dzaka muqalqalun muqalqalun. Nah, gitu ya. Qalqalah semua. Qalqalah semua. Nah, jadi seperti ini. Ya, dengan hafal wazan kita bisa mentasrif mauzun. Nah, nanti kita akan tes juga ini ya. Nah, tasrif dari wazan rubai mujarrad. Oke, kemudian setelah rubai mujarrad, rubai mujarrad, wazan apa lagi Bapak Ibu? Dan wazan mulhaq rubai. Ya. Mulhaq bir rubai. Nah, mulhaq bir rubai. Nah, ini agak aneh ininya kedengarannya ya. Nah, apa ini wazan mulhaq rubai? Ya, wazan yang berasal atau yang asalnya dari fiil madhi namun ditambahkan dengan beberapa huruf atau dengan satu huruf ya, dengan satu huruf agar polanya sama dengan rubai mujarrad. Nah, ini yang disebut dengan wazan mulhaq bir rubai. Ya, wazan mulhaq bir rubai, wazan yang asalnya dari fiil madhi, dari sulasi mujarrad maksudnya. Maaf. Dari sulasi mujarrad. Ya. Dari sulasi mujarrad. Kalau sulasi mujarrad berarti berapa huruf asalnya, Bapak Ibu? 3. Namun ditambahkan dengan satu huruf agar polanya mirip dengan rubai mujarrad. Nah, tujuannya apa? Tujuannya hanya sebatas variasi saja, variasi bahasa, ungkapan, ya, supaya dia berbeda dengan sulasi mujarrad. Nah, contohnya, ya, bukan contohnya, wazannya. Nah, untuk mulhaq rubai ini wazannya semuanya ada berapa dulu? Ada 7, ya. Ada fa'lala yufa'lilu. Ya, ini mirip dengan yang sebelumnya ya. Kalau fa'lala yufa'lilu wazan rubai mujarrad, ini semuanya asli. Ya, semua hurufnya asli, fa-nya fa fi'il, ain-nya ain fi'il, lamnya lam fi'il pertama, dan lam kedua ini lam fi'il kedua. Tapi kalau fa'lala ini beda Bapak Ibu. Asalnya cuman fa'ala saja, sulasi mujarrad. Tapi lam yang kedua ini lam apa ini? Tambahan. Lam tambahan. Ya, lam huruf tambahan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tasrifannya mirip dengan rubai mujarrad. Fa'lala yufa'lilu. Di kamus ada nggak itu? Kalau di kamus yang ketemu sulasi mujarradnya, Bu. Oh, jadi nggak ada yang fa'lala itu ya? Nggak ada. Oh. Ya, yang di kamus cuman ada sulasi mujarradnya. Nah, bagaimana cara menentukan apakah mulhaq rubai ini ada atau enggak di fiil sulasi mujarrad? Nah, cara menentukannya, Bapak Ibu tinggal cek di fiil madhi itu apakah ada wazan-wazan lain yang mirip dengan pola ini. Ya. Kalau pola fa'lala yufa'lilu di bawah doroba itu enggak ada misalnya, berarti doroba itu nggak bisa diubah ke wazan mulhaq bir rubai. Ya, misalnya jalasa. Kita pengen lihat nih.
jalasa itu ada nggak wazan mulhaq rubainya? Misalnya jalsasa, ada nggak misalnya? Nah, misalnya kita mau ngetes nih, kita mau ngetes. Jalasa itu ada nggak yang wazannya jalsasa? Ya, jalsasa supaya dia sama dengan fa'lala. Nah, kalau nanti Bapak Ibu ketemu dengan jalsasa, berarti jalasa ini bisa dipindahkan ke bab wazan mulhaq bir rubai. Tapi kalau nanti nggak ketemu, berarti jalasa ini tidak bisa dipindahkan ke bab wazan mulhaq bir rubai. Gitu aja standarnya. Jadi tidak semua fiil sulasi mujarrad bisa dipindahkan ke mulhaq rubai, nggak semua. Dan perlu diingat, wazan mulhaq rubai ini sangat sedikit. Ya. Mauzun maksudnya, mauzun dari mulhaq rubai ini sangat sedikit. Nah, itu makanya Bapak Ibu kalau baca amsilah tasrifiyah, itu contoh mauzunnya untuk satu bab itu hanya satu contoh. Ya kan? Misalnya fa'lala, mauzunnya cuma satu, yaitu jalbaba yujalbibu. Nah, beda dengan sulasi mujarrad. Ya, beda dengan rubai mujarrad. Kalau sulasi mujarrad satu babnya banyak mauzunnya. Ya kan? Kemudian rubai mujarrad itu juga banyak. Ada falfala, ada zalzala, kemudian ada qalqala dan lain sebagainya. Tapi kalau mulhaq bir rubai, mauzunnya sangat sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah bingung juga buat ngafalin ini karena contohnya sedikit. Ya, contohnya sedikit. Oke, berarti wazan pertamanya adalah fa'lala yufa'lilu. Oke, berarti huruf tambahannya yang mana nih? Lam. Huruf lam yang kedua itu huruf yang sejenis dengan lam fiilnya. Oke, bab kedua. Fa'ala yufa'lilu. Nah, ini bab kedua, huruf tambahannya waw. Ya, waw antara fa dengan ain. Oke, bab ketiga Bapak Ibu. Fa'ala yufai'ilu. Oke, mana huruf tambahannya? Iya. Ya, berarti asal fa'ala ini apa? Fa'ala. Ya, fa'ala dari sulasi mujarrad. Oke, kemudian bab keempat. Fa'wala yufa'wilu. Oke, mana huruf tambahannya? Wow. Wow antara ain dengan lam fiil. Nah, wow antara ain dengan lam. Oke. Bab kelima, fa'yala yufa'ilu. Oke, huruf tambahannya? Ya. Ya antara ain fiil dengan lam fiil. Oke, terus bab keenam. Fa'la yufa'li. Ya, fa'la yufa'li. Mana huruf tambahannya Bapak Ibu? Alif. Alif atau ya di sini ya. Ini sebenarnya ya. Ini sebenarnya ya yang diubah menjadi alif. Kenapa diubah jadi alif? Karena dia terletak sesudah harkat fathah. Nah, seperti kaidah kemarin Pak ya. Kalau ada waw dan ya berharkat dan sebelumnya berharkat fathah, maka waw dan ya itu wajib diganti menjadi alif. Nah, itu makanya ya di sini harus diganti menjadi alif. Walaupun rumahnya masih seperti rumah ya. Nah, ini namanya alif layyinah. Kalau di sini dia sudah diganti jadi alif, Bu. Ya, dia sudah diganti jadi alif. Nah, kalau alif kalau yang muqaddarah itu bahasanya di isim mangkus dan isim maksur. Ya, bahasan dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah. Nah, itu bahasanya di ilmu nahwu. Ya, di ilmu nahwu bahasan isim maksur atau isim mangkus. Nah, kalau di sini ini hanya membahas tentang wazan saja.
Ya, asal fa'la ini adalah fa'laya. Ya, fa'laya. Nah, ya-nya diubah menjadi alif karena dia berharkat, sementara huruf sebelumnya fathah. Maka dia menjadi fa'la yufa'li. Oke. Terus bab terakhir. Fa'nala yufa'nilu. Nah, fa'nala yufa'nilu. Ya, ini bab terakhir. Nah, huruf tambahannya adalah nun antara ain dan lam fi'il. Nah, seperti ini ya. Nah, ini semuanya wazan dari mulhaq birrubai ya, Bapak Ibu. Nah, seperti biasa, wazan tasrif wazannya harus hafal. Fau'ala yufau'ilu. Oke, bab ketiga. Fai'ala yufai'ilu. Oke, bab keempat. Fa'wala yufa'wilu. Oke, bab kelima. Fa'iyala yufa'ilu. Oke, bab keenam. Fa'la yufa'li. Oke. Itu li-nya ada ya atau itu alif? Li-nya ada ya, Bu. Ya-nya ada ya. Di sini nggak diubah jadi alif. Kenapa? Balik. Karena sebelumnya bukan fathah. Jadi yang diubah jadi alif itu kalau huruf sebelum ya atau sebelum waw itu berharkat fathah. Baru waw dan ya itu diganti jadi alif. Tapi kalau sebelum ya itu sebelum ya itu kasroh atau dhammah, maka waw dan ya itu tidak perlu diganti jadi alif. Nah, tapi kenapa di sini dhammahnya tidak dizahirkan? Yufa'liyu. Kenapa bukan yufa'liyu? Iya, nggak bisa menerima harokat. Nah, karena dia fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, fi'il mudhari mu'tal akhir itu ketika rafa, tanda rafanya dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Itu makanya dhammahnya nggak dizahirkan. Karena berat ya. Fa'la yufa'liyu. Nah, itu berat. Kalau di lidah orang Arab mendommahkan huruf waw atau huruf ya di akhir sebuah fi'il ya itu berat. Nah, sehingga bagi mereka dhammahnya itu disembunyikan aja supaya ringan gitu ya. Fa'la yufa'li. Walaupun di lidah kita biasa aja ya, yufa'liyu bisa aja, tapi kalau mereka berat katanya. Oke, bab ke-7 fa'nala yufa'nilu. Oke. Nah, yang perlu dihafalkan urutan bab ya, urutan bab. Kemudian yang kedua tasrif wazan. Nah, ini tasrif wazannya sudah saya tuliskan. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah ngafalin ya. Nah, misalnya fa'lala sudah tadi, fau'ala. Tasrifnya mirip dengan fa'lala. Oke, kita coba. Fau'ala yufau'ilu fau'alatan wa fi'alan wa mufau'alan. Fahuwa mufaw'ilun wa dzakka mufaw'alun. Fau'ilatu fau'il mufaw'alun mufaw'alun. Nah, itu tasrif wazannya. Waw itu jadi ya Ustadz ya, kalau misalnya fi'ilnya jadi kasrah itu wawnya jadi ya. Ya. Wa fi'alan. Wa fi'alan bukan fi'alan karena ya itu mutabaqahnya dengan kasrah sebelumnya, Bu. Ya, jadi kalau waw itu supaya sesuai bacaannya, supaya mulut kita nggak berubah-ubah gitu ya. Kalau waw harkat sebelumnya dhammah. Tapi kalau ya harkat sebelumnya kasroh. Kalau alif harkat sebelumnya fathah. Nah, itu sudah ketentuan. Ketentuan. Fau'ala yufau'ilu fau'alatan wa fi'alan wa mufau'alan fahuwa mufau'ilun wa dzaka mufau'alun fau'il la tufau'il mufau'alun ya, fau'il ya Bu ya. Fau'il la tufau'il mufau'alun mufau'alun. Nah, gitu juga dengan fa'il, Ustaz kok
Kalau ya? kalau fa'wil bab keempat, Bu. Kalau bab keempat baru fa'wil. Fa'wala yufa'wilu fa'walatan wa fi'walan wa fa'walan fahuwa mufa'wilun wa dzaka mufa'walun fa'wil. La tufa'wil mufa'walun mufa'walun. Nah, itu bab keempat. Mau nanya, beda ya kaidah itu ya. Waw itu kan huruf ilat ya. Dia katanya waktu itu Ustadz bilang dia tidak bisa menerima sukun karena berat ya. Iya. Nah, sekarang dia bisa menerima sukun nih Ustadz. Maksudnya menerima sukun, maksudnya gimana, Bu? Dia berat ya. Kalau misalnya kalau huruf ilat yang kaidah iklal itu loh Ustadz. Oh iya. Kalau misalnya di sebelahnya itu ada huruf berharokat, sedangkan si wawnya ini sukun, ditukar gitu. Yang ditukar itu kalau wawnya berharkat, Bu. Oh, ini jangan lupa udah sukun ya. Ya, kalau wawnya sukun dari awal itu nggak bisa diganti, nggak bisa ditukar. Iya. Oke. Nah, saya ulangi, waw dan ya itu baru diganti jadi alif ketika waw dan ya itu berharkat. Ya, baik harkatnya fathah, dhammah atau kasroh, tapi huruf sebelumnya itu fathah juga harkatnya. Nah, seperti qala. Ya, ini yang sering kita contohkan ini. Qala asalnya qawala. Qala ini asalnya qawala. Ya, qawala. Nah, coba kita perhatikan wawnya berharkat. Iya, yaitu berharkat fathah ya. Nah, sementara huruf sebelum waw yaitu qaf ini juga berharkat fathah. Nah, sehingga kaidah i'lalnya baru berlaku. Berarti wawnya diganti jadi alif. Itu juga dengan ba'a. Apa asal ba'a? Nah, asalnya adalah baya'a. Baya'a. Berharkat ya huruf ilat. Ya kan? Harkatnya fathah. Sementara huruf sebelumnya juga juga fathah. Berarti ya-nya diganti menjadi alif. Maka dia menjadi ba'a. Ya, menjadi ba'a. Nah, di sini kenapa wawnya tidak diganti jadi alif? Fawala. Sukun. Karena wawnya sukun. Yang diganti kalau wawnya berharkat. Dan sukun itu tidak tergolong sebagai harkat. Nah, itu makanya dia tidak. Nah, itu makanya wawnya tidak diganti. Iya. Oh, yang gitu, Bu, itu contohnya yakulu ya Ustadz ya. Yakulu jadi ditukar jadi yakulu gitu ya. Ya, kalau yakulu, nah di sini ada i'lal juga. Ya, yakulu asalnya adalah yakulu. Nah, yakulu sewazan dengan yaf'ulu. Nah, di sini ada kaidah lain lagi, Bu. Ini beda kaidahnya dengan qala ya. Kalau di sini berharkat huruf ilat dan sukun huruf sahih sebelumnya. Maka harkat huruf ilatnya harus dipindah kepada huruf sebelumnya. Karena berat ini bacanya. Yakwulu. Nah, kita aja yang bukan orang Arab berat ya. Qala yakwulu. Nah, yakwulu. Nah, karena huruf waw berharkat, sementara ada huruf sahih sebelumnya yang sukun, maka harkat waw harus dipindah kepada huruf sahih sebelumnya. Maka dia menjadi yaqulu. Nah, ini kaidah i'lal namanya ya. Nah, mudah-mudahan nanti setelah selesai ini kita bisa pindah ke i'lal insyaallah. Oke. Nah, berarti tugas Bapak Ibu tinggal melancarkan ya. Melancarkan urutan bab, kemudian melancarkan tasrif wazan. Ya, tasrif wazan. Nah, kalau urutan babnya seperti ini. Fa'lala yufa'lilu, fa'ala yufa'wilu, fa'ala yufa'wilu, fa'wala yufa'wilu, fa'yala yufa'wilu, fa'la yufa'li, kemudian fa'nala yufa'nilu. Nah, kenapa harus dihafalkan urutan babnya? Karena nanti terkait dengan ini, dengan analisis. Ya kan? Di analisisnya nanti ada pertanyaan bab berapa dia.
Misal, nah saya contohkan. Misalnya mujahwirun atau mujahwarun. Ya, mujahwarun. Kira-kira sigatnya mujahwarun apa, Bapak Ibu? Jahwara itu. Fa'wala. Nah, mujahwarun. Sigatnya isim. Ya, kalau sigatnya dulu ya, sigatnya isim maf'ul. Kalau ditanya sigat, jawabannya salah satu dari yang 11. Berarti sigatnya isim maf'ul. Wazannya apa? Mujahwarun. Fa'walun. Nah, kan langsung kedetek ya Pak ya. Kalau kita hafal tasrif wazan, insya Allah apapun kalimatnya kita bisa menerka. Oh, ini wazannya mufa'walun. Fi'il madinya kira-kira apa? Mujahwarun. Jahwara. Nah, jahwara. Mujahwiru. Yujahwiru. Jahwara yujahwiru. Jahwara yujahwiru. Oke, yujahwiru. Oke. Wazannya apa kira-kira jahwara yujahwiru? Fa'wala yufa'wilu. Fa'wala yufa'wilu. Fa'wala yufa'wilu. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kira-kira bab berapa dia? Nah, ini pentingnya menghafal urutan bab. Kira-kira fa'wala bab berapa dia? Bab 4. 4 ya. Nah, fa'wala yang mana? 1, 2, ya 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini ya. Nah, berarti dia bab 4. Mulhaq bab keempat. Mulhaq rubai. Bab 4 mulhaq rubai. Nah, gini caranya. Mulhaq rubai. Nah, udah selesai, Pak. Nah, ciri babnya karena panjang nggak usah. Kemudian binanya kira-kira apa? Sahih. Ya, bina ajwaf. Bina kita simpulkan dari sulasi mujarradnya. Kita kembalikan dulu dia ke sulasi mujarrad. Jahwara. Ada huruf ilatnya ya. Ya, kira-kira jahwara sulasi mujarradnya apa, Bapak Ibu? Buang huruf tambahannya. Huruf tambahannya waw. Berarti sulasi mujarradnya itu nakis. Jaharo. Berarti sahih. Nah, berarti binanya sahih. Ingat ya, penentuan bina kita ambil dari sulasi mujarradnya. Jadi huruf tambahannya dibuang aja. Huruf tambahannya kan waw di sini ya. Nah, berarti jahara, berarti buang wawnya. Nah, yang tersisa cuman jim, ha, sama ro. Nah, jim, ha, ro. Nah, jahara ini binanya adalah sahih. Nah, kemudian faedahnya kira-kira apa, Bapak Ibu? Mujahwarun. Menjaharkan. Muhammad menjaharkan Al-Fatihah. Nah, berarti maf'ul muta'addi ya. Muta'addi. Nah, karena dia butuh maf'ul. Nah, seperti itu. Ya, berarti mujahwarun dia adalah isim maf'ul dari jahwara, sewazan dengan fa'wala. Ya, fa'wala. Gimana bunyi kalimatnya tadi, Ustaz? Muhammad menjaharkan Al-Fatihah. Ya, kalau bahasa Arabnya, Bu ya. Bahasa Arabnya jahwara Muhammadun Al-Qur'ana. Nah, ini. Jahwara Muhammadun Al-Qur'ana. Nah, kenapa Qur'ana? Maf'ul bih. Jahwara fi'il madhi, Muhammadun fa'il, kemudian Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih.
Oke, sekarang saya tanya, jahwaro wazannya apa namanya? Wazan mulhaq rubai. Nah, jadi jumlah fi'liyah ini bisa kita perpanjang bahasanya ya. Jahwaro, dia yang pertama sigotnya apa? Kemudian wazannya apa? Kemudian dia bab berapa? Kemudian huruf tambahannya apa saja? Ya. Jadi bisa banyak sebenarnya. Satu kalimat ini bisa kita bahas banyak. Ya. Nah, semakin banyak Bapak Ibu menguasai kaedah-kaedah ini, maka nanti semakin banyak pengalaman kita dalam menganalisis jumlah. Kalau kita pakai tadi mujahwaro tadi naroknya di Al-Qur'an ya, Ustaz ya? Apanya, Bu? Kalau misalnya kita pakai yang wazan isim maf'ul tadi, mujahwaro. Ya. Kita taruhnya di menggantikan Al-Qur'an itu ya sebagai maf'ul. Mujahwarun itu artinya kan yang dijaharkan ya. Ya, jadi jaharo, jahwaro, Muhammadun, mujahwarun, bisa mujahwaron, bisa nggak ya? Sebagai apa dia, Bu, mujahwaron? Nah, misalnya yang dijaharkan ya. Isim maf'ul tadi. Mujahwaron, bisa nggak seperti ini? Jahwaro Muhammadun misalnya al-mujahwaro ya. Bisa nggak seperti ini? Bisa sebenarnya, Bu. Ya, bisa. Ya. Cuma kan aneh juga kalimatnya. Muhammad telah menjaharkan sesuatu yang dia jaharkan. Ya, apa yang dia jaharkan? Nggak ketahuan jadinya. Ya, tapi dia posisinya maf'ul bih kan? Maf'ul gitu ya. Ya, bisa. Tapi kalau kalimatnya kita paksakan bisa, Bu. Iya, ya secara secara tarkib benar. Iya, tarkibnya. Walaupun mungkin secara pemahaman orang bingung juga. Iya, iya. Nah, oke. Nah, ini wazan mulhaq rubai. Oke. Bisa ya, Bapak Ibu? Ustaz mau nanya dikit boleh, Dan? Iya, silakan, Pak. Banyak pun nggak masalah. Ya, ini wazan mulhaq birubai itu kan tadi tujuan akhirnya untuk variasi ya, Dan? Iya. Oke, nah variasi itu fungsinya hanya untuk ya keindahan saja, tapi secara makna sama ya, Dan? Secara makna sejauh ya, atau sependek yang kita lihat, Pak ya. Apa bedanya jahwara Muhammadun Qur'ana dengan jahara? Nah, ini pertanyaan makna ya. Muhammadun Al-Qur'ana. Betul. Nah, yang Bapak Narmodo tanyakan, apa fungsinya dia diubah menjadi jahwara? Iya. Nah, padahal jahara pun sudah cukup sebenarnya. Jahar itu kan mengeraskan juga. Ya. Ya kan, mengeraskan juga. Nah, secara hakikat kita belum menemukan, Pak, ya alasan pasti ya kenapa di sini jahara ini ditambahkan waw di sini, supaya dia mirip dengan rubai mujarrad. Ya. Padahal maknanya sama dengan jahara. Nah, tapi secara kaedah shorof, ya, dalam kaedah ilmu shorof itu ada bunyinya seperti ini, Pak. Ziyadatul mabna tufidu ziyadatul makna. Nah, itu ada kaedah seperti itu. Ya, ziyadatul mabna ya tufidu ziyadatul makna. Ya, penambahan wazan, mabna ini artinya wazan, penambahan yang terjadi pada wazan tufidu ziyadatul makna, itu akan memberikan efek penambahan terhadap makna. Ya, jadi nggak mungkin penambahan itu tanpa ada tujuan. Ya, penambahan itu tanpa ada tujuan nggak mungkin, pasti ada tujuan. Nah, asumsi sementara saya, Pak, kalau bedanya jahara dengan jahwara ini tingkat keseriusan saja. Ya, tingkat keseriusan. Jahara dengan jahwara ini tingkat keseriusannya beda. Jahara sekedar menjaharkan. Ya. Sementara kalau jahwara karena hurufnya sudah bertambah,
ya sudah bertambah, ada wawunya di sini. Nah, itu keseriusan membacanya atau menjaharkannya itu lebih dari jahara, sekedar menjaharkan. Ya, karena yang faedah-faedah yang biasa kita yang kita pahami dari penambahan itu biasanya gini, misalnya ya, apa bedanya hamara atau hamura dengan ihmarra? Nanti kita akan bahas juga ini, wazan ini ya. Hamura dengan ihmarra. Nah, ini beda jauh dia, Pak. Kalau hamura ini sulasi mujarrad. Ya. Kalau ihmarra ini adalah sulasi mazid 2 huruf. Nah, kita belum review ya. Sebentar lagi kita review ini. Nah, apa bedanya kalau hamura ini merah biasa maknanya? Ya, ini merah biasa ya. Nah. Tapi kalau ihmarra apa beda? Apa makna yang muncul? Sangat merah. Nah, kenapa muncul makna sangat? Karena di sini ada tambahan hamzah di awal, kemudian huruf yang sejenis dengan lam fiilnya. Nah, sehingga maknanya juga berubah. Walaupun sama-sama merah, tapi ihmarra ini lebih merah dari hamura. Oke. Terus ada lagi wazan yang satunya, wazan sulasi mazid 3 huruf, yaitu ihmarra. Ya, ada ihmarra, kemudian ada ihmarra. Nah, apa bedanya ihmarra dengan ihmarra? Paling. Nah, kalau ihmarra paling merah. Sangat. Nah, sangatnya mungkin 2 kali ya. Sangat merah. Nah, lebih kuat lagi maknanya ketimbang ihmarra. Nah, jadi kalau kita simpulkan, nggak mungkin penambahan huruf dari jahara menjadi jahwara ini tanpa ada faedah. Tanpa ada maksud tujuan gitu ya. Pasti ada tujuannya. Walaupun ya asumsi kita sementara ini menjaharkan jahwara ini menjaharkannya lebih serius ketimbang jahara yang cuman sulasi mujarrad. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Jadi kalau kaidah. Oke. Jadi kalau gitu variasinya variasi makna itu tadi. Iya, variasinya lebih ke makna juga, ada pengaruh ke makna juga. Ya. Nah, tergantung nanti kita pengen mengungkapkan apa. Nah, jadi ketika bertambah hurufnya, jadi variasi maknanya juga bertambah. Nah, seperti itu kurang lebihnya, Pak ya. Baik, Mas. Ya. Oke, berarti kita sudah review mulhaq rubai. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keberapa ini? Yang keempat ya, Pak ya? Ya. Yang keempat ada namanya wazan sulasi mazid. Nah, wazan sulasi mazid 1 huruf. Ya, sulasi mazid 1 huruf. Nah, ini mulai gampang nih. Wazan sulasi mazid 1 huruf. Sulasi apa artinya sulasi? 3. Mazid. Tambah. Mazid ini ditambah. Mazid ini dia sigatnya isim maf'ul. Dari zada yazidu ziyadatan wa mazidan fahuwa zaidun wa dzaka mazidun. Nah, jadi dia isim maf'ul ya. Sewazan dengan maf'ulun sebenarnya. Tapi karena dia mengalami i'lal sehingga dia menjadi mazidun. Oke. Wazan sulasi 3 mazid ditambah 1 huruf. 1 berarti 3 tambah 1 4. Nah, berarti sulasi mazid 1 huruf wazan yang asalnya dari fi'il sulasi mujarrad ya, namun ditambahkan dengan 1 huruf
Ya, ditambahkan dengan satu huruf. Nah, dengan tujuan-tujuan tertentu ya, dengan faedah-faedah tertentu. Nah, hampir mirip dengan mulhaq. Kalau mulhaq tujuannya adalah untuk variasi dan supaya polanya sama dengan rubai mujarrad. Tapi kalau wazan sulasi mazid satu huruf, dia nambah satu huruf juga, tapi mazid satu huruf ini semuanya ada 3. Ya, ada 3. Masih ingat Bapak Ibu? Bab pertama apa polanya? Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Oke. Bab kedua? Fa'ala yufa'ilu. Oke. Bab ketiganya? Af'ala yuf'ilu. Nah, ini tiga wazan untuk sulasi mazid satu huruf. Bab pertama fa'ala yufa'ilu. Oke, bab keduanya fa'ala yufa'ilu. Oke, bab ketiganya af'ala yuf'ilu. Ya, af'ala yuf'ilu. Oke, nah inilah 3 bab untuk sulasi mazid satu huruf. Coba kita cek ya. Fa'ala, kira-kira huruf fi'il madinya ada berapa huruf, Bapak Ibu? 4. Ada 4. Apa yang 4, Pak? Ain, A, kemudian ainnya 2, kemudian ditambah dengan lam. Nah, sesuai nggak dengan pengertian ini? Iya. Ya, sesuai. Ya, dia terdiri dari 4 huruf dengan tambahan 1 huruf. Kira-kira mana tambahannya? Fa'ala. Ain. Nah, huruf yang sejenis dengan ain fi'il, antara fa dengan ain. Nah, jadi fa'ala ini asalnya gini. Nah, asalnya adalah gini, Pak ya. Fa'ala. Nah, huruf tambahannya yang ini nih. Huruf yang sejenis dengan ain fi'il, antara fa dengan ain. Fa'ala yufa'ilu. Oke, bab kedua. Fa'ala. Kira-kira mana huruf tambahannya? Alif. Alif ya. Alif antara fa dengan ain. Terus af'ala yuf'ilu. Mana huruf tambahannya? Alif juga. Hamzah. Jadi alif kalau dia berharkat itu sebenarnya hamzah, Pak. Karena alif itu tidak bisa menerima harkat. Nah, jadi kalau ada alif yang berharkat itu sebenarnya adalah hamzah. Oke, nah ini 3 wazan untuk sulasi mazid satu huruf. Oke, masih ingat tasrifannya? Insya Allah. Insya Allah, Bu ya. Oke, kita tasrif bersama wazan dari fa'ala bab pertama. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan wa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Nah, itu tasrif wazannya fa'ala. Oke, terus fa'ala. Oke, 1 2 3. Fa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'ilun ya mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Oke, terus bab ketiga af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il la tuf'il muf'alun. Muf'alun. Oke, sekarang saya nanya Bapak Ibu.
Kassara yukassiru. Bab berapa dia? Kassara yukassiru. Bab 1. Nah, bab 1 sulasi mazid satu huruf. Oke, sekarang abghadha yubghidu. Bab 2. Bab 3. Abghadha sulasi mazid. Bab ketiga sulasi mazid satu huruf. Oke, sekarang bayyana yubayyinu. Bab 1 lagi. Nah, bab 1. Qatala yuqatilu. Bab 2. Bab 2. Oke, sekarang daraba yudaribu. Nah, bab 2 juga. Nah, gitu caranya ya. Jadi urutan babnya fa'ala yufa'ilu bab pertama, fa'ala yufa'ilu bab kedua, af'ala yuf'ilu bab ketiga. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu hafal tasrifan 3 bab ini, maka Bapak Ibu bisa juga mentasrif akrama yukrimu. Nah, coba akrama yukrimu. 1, 2, 3. Akrama yukrimu ikroman wa mukroman akrim mukramun. Ada juga yang nggak bisa nasrif kecuali pakai nada ya Bu ya. Biasa tadi ngira-ngira. Kalau nggak ada lagunya nggak bisa nasrif, ada juga tuh. Sebenarnya lagu itu merusak juga sih, tapi nggak tahu buat Bapak Ibu merusak atau membantu gitu. Kalau saya pribadi sih saya nggak ngafal. Kalau saya pribadi justru dulu ngafalnya tanpa lagu. Nah, jadi bisa dua-duanya jadinya. Pakai lagu bisa, nggak pakai lagu juga bisa. Tapi kalau ketergantungan dengan lagu, nah biasanya agak susah kalau apa namanya ya. Kalau menasrif langsung itu agak susah. Kalau nasrifnya tanpa nada itu nggak bisa nyambung dia. Ya, tapi dikembalikan ke kondisi masing-masing ya. Kalau seandainya pakai lagu lebih mudah, ya silahkan. Nah, jadi kombinasi aja Ustaz, dikombinasi. Iya, kombinasi. Nggak usah sama ya Bu ya. Terus ada panjang pendeknya. Kalau kita mentasrif pakai lagu, ya kekurangannya panjang pendeknya nggak bisa kita jaga. Nah, itu kekurangannya. Tapi tasrifannya lancar. Ya. Nah, jadi nada itu sebenarnya setelah kita tahu tulisannya, baru kita tasrif pakai nada. Nah, itu yang bagus. Jadi kita kenali dulu tulisannya. Kalau sudah tahu dengan tulisannya, baru dikasih nada. Nah, itu lebih bagus. Tapi kalau langsung ngafal pakai nada tanpa tahu tulisannya, nah, nanti Bapak Ibu susah nulisin. Ya. Karena kalau pakai nada itu panjang pendek kan kita terobos saja ya. Kita terobos saja. Yang penting nadanya dan tasrifannya lengkap. Nah, tapi nggak masalah itu. Jadi Bapak Ibu yang sudah terlanjur ngafal dengan nada atau dengan lagu, ya, lanjutkan. Tapi perhatikan tulisannya. Ya, perhatikan tulisan wazannya. Jangan sampai nadanya hafal atau nada tasrifannya hafal, tapi tulisannya nggak tahu. Nah, gitu. Jadi dua-duanya baik sebenarnya. Kalau yang sudah terlanjur ngafal, perhatikan tulisannya. Kalau yang belum ngafal, berarti perhatikan betul tulisannya, kemudian baru kasih nada. Nah, gitu ya. Ustadz, mau sedikit ini aja, yang dibagi di grup itu kan ada tasrif 38 itu kan? Iya. Nah, itu ternyata di wazan sulasi mazid 1 hurufnya kelihatannya ada sedikit kekeliruan ya, Dad. Di bagian apanya, Pak? Wazan sulasi mazid 1 hurufnya. Iya. Contoh ya itu wazannya kelihatannya agak ada kekeliruan tulisannya di situ ya. Oh, tulisannya ya. Ya. Di wazan sulasi mazid 1 hurufnya. Oke, sebentar Pak. Ya. Nanti kita koreksi ya. Nah itu Dad. Nah, yang di bagian apanya Pak? Yang baris kedua. Dad. Yang ini fa'ala. Salah apa ya? Apa salah ngambil ya? Fa'ala. Benar apa ya? Benar, Dad. Yang mana, Pak? Yang af'ala yuf'ilu if'alan.
Wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun af'il. Oke. Nah, ini oh benar-benar, sorry saya lihat, maaf. Ya, ini af'il Pak. Af'il la tuf'il muf'alun muf'alun. Ya. Maaf. Nah, ya sebagian ada yang nggak saya harkati sih. Kayak gini nih, if'alan ini harkatnya nggak ada ini. Iya. Nah, nanti bisa diedit ulang ini ya. Oke, kemudian fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan mufa'alan fa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Nah, ini benar. Kemudian fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Nah, ini bab pertama ini masdarnya banyak. Ada 4 ya. Taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan, mufa'alan fa huwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Nah, ya paling yang harkat ini mungkin ya Pak ya. Ini belum saya harkati. Iya. Nah, nanti kita edit lah insya Allah. Baik, Pak. Ini mau tak cetak masalah. Oh iya. Oh, di print ya Pak? Ya, di print gitu, tempel gitu coba lihatin. Nah, bagus itu kalau di print. Kalau lupa bisa langsung dicek ya. Iya. Oke, baik. Ini yang keempat, wazan sulasi mazid satu huruf. Nah sekarang yang kelima, wazan ya sulasi mazid. Nah sulasi mazid 2 huruf. Nah apalagi nih sulasi mazid 2 huruf. Nah, sulasi artinya 3, mazid ditambah 2 huruf. 2 ya. Berarti 3 tambah 2 5. Nah, jadi pengertiannya hampir mirip dengan ini. Oke, wazan yang asalnya dari fi'il sulasi mujarrad namun ditambahkan 2 huruf dengan faedah-faedah tertentu. Nah, ini yang disebut dengan wazan sulasi mazid 2 huruf. Ada berapa polanya? 5. Ada 5. Nah, ada 5. Nah, ini udah hafal kayaknya nih. Nah, yang pertama tafa'ala ya tafa'. Nah, tafa'ala ya tafa'alu. Oke, terus bab kedua tafa'ala ya tafa'alu. Ya tafa'alu. Oke, bab ketiga ifta'ala yafta'ilu. Nah, yafta'ilu. Oke, bab kelima imfa'ala yanfa'ilu. Nah, yanfa'ilu. Oke, bab terakhir if'anla. Nah, if'anla yaf'alu. Nah, yaf'alu. Ini yang ihmarra tadi ya Ustaz. Nah, ini yang ihmarra tadi, Pak. Bab kelima sulasi mazid 2 huruf. Oke, tafa'ala. Sambil ngafalin urutan babnya ya. Tafa'ala ya tafa'alu. Oke, bab kedua tafa'ala ya tafa'alu. Oke, bab ketiga ifta'ala yafta'ilu. Oke, bab keempat imfa'ala yamfa'ilu. Oke, bab kelima if'alla yaf'al. Nah, yaf'allu. Nah, ini dia. Ini wazan sulasi mazid 2 huruf. Asalnya dari mana tadi? Dari sulasi mujarrad. Berarti tafa'ala. Asalnya adalah fa'ala. Tambahannya ta di awal. Ya, ta di awal. Alif. Nah, kemudian alif antara fa fi'il dan ain fi'il. Oke, kemudian tafa'ala bab kedua tambahannya ta di awal. Nah, kemudian tafa'ala ini asalnya gini, Pak. Ainnya 2. Tafa'ala. Nah, yang huruf tambahannya yang ini. Ya, yang huruf tambahannya ain yang kedua. Nah, berarti tambahannya ta di awal dan huruf yang sejenis dengan ain fi'il antara ain dengan lam fi'il.
Kenapa tambahannya nggak yang sukun ya Ustaz ya? Ini di kaedahnya seperti itu, Bu. Oh itu, karena kan kalau jadi ya kalau yang di atasnya kan fa'ala gitu ya. Nah, kalau fa'ala tambahannya ain yang pertama. Ya. Tapi kalau tafa'ala itu tambahannya huruf ain yang kedua. Antara ain dengan lam. Ya, antara ain dengan lam. Nah, kalau saya nggak salah yang huruf tambahannya memang yang kedua ini. Tapi nanti saya di salah satu ainnya ini ada huruf tambahan. Ya, di salah satu ainnya ini ada huruf tambahan. Oke, kemudian ifta'ala yafta'ilu. Mana huruf tambahannya? Hamzah di awal. Hamzah di awal, kemudian ta antara fa fi'il dan ain fi'il. Ya, ta antara ain fi'il dan fa fi'il dan ain fi'il ya. Oke. Hamzah di awal dan ta antara fa dengan ain. Kemudian imfa'ala. Nah, ini gampang. Huruf tambahannya Hamzah dan nun di awal. Infa'ala. Infa'ala. Kemudian if'alla. Hamzah di awal dan kemudian huruf yang sejenis dengan lam fi'ilnya. Oke, berarti if'alla ini asalnya gini. Yang terakhir. Nah, gini. If'alla. Berarti tambahan yang terakhirnya la yang kedua ini. Hamzah di awal dan huruf yang sejenis dengan lam fi'ilnya di akhir. Oke, nah ini dia urutan bab untuk sulasi mazid dua huruf. Dan tasrifannya beda-beda semua ya. Nah, kita baca bersama Bapak Ibu. Tafa'ala. Oke, 1, 2, 3. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'al la tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Nah, itu tasrif untuk bab pertama. Ta-nya ke bawah terus ya Ustaz sampai akhir ya. Ta-nya ada semua ya Bu ya. Tafa'ala tafa'alu ya ke bawah semua. Tafa'ala. Oke. Bab kedua tafa'ala 1 2 3. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan wa mutafa'alan fahuwa mutafa'ilun wa dzaka mutafa'alun tafa'al tatafa'al mutafa'alun mutafa'alun. Oke, bab kedua. Bab ketiga ifta'ala 1 2 3. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dzaka mufta'alun ifta'il la tafta'il mufta'alun mufta'alun. Oke, bab keempat 1 2 3. Infa'ala yamfa'ilu infi'alan munfa'alan fahuwa munfa'ilun wa dzaka munfa'alun infa'il la tamfa'il munfa'alun munfa'alun. Oke, bab terakhir if'alla yaf'alu if'ilalan wa muf'alan fahuwa muf'alun wa dzaka muf'alun if'alla la taf'alla muf'alun muf'alun. Oke, nah itu ada di kertas ya, ada semua. Nah sekarang iswadda yaswaddu, bab berapa dia Bapak Ibu? Iswadda yaswaddu. Bab 5. Nah, bab 5 sulasi mazid dua huruf. Oke, sekarang ijtama'a yajtami'u. Bab 3. Nah, bab 3 sulasi mazid 2 huruf. Oke, sekarang taba'ada yataba'adu.
Bab 1 sulasi mazid 2 huruf. Oke, sekarang takassara yatakassaru. Bab 2. Nah, inkasara yang kasiru. Bab 4. Nah, bab 4. Berarti tasrifannya sama dengan infa'ala yang fa'ilu. Nah, tinggal Bapak Ibu tasrifkan aja. Inkasara yang kasiru inkisaran wa munkasaran fahuwa munkasirun wa dzaka munkasarun inkasir la tankasir munkasarun munkasarun. Yahmarra tadi. Yahmarra yahmarru ihmiraran wa muhmarran fahuwa muhmarrun wa dzaka muhmarrun ihmarra la tahmarra muhmarrun muhmarrun. Nah, gitu ya. Iswadda yaswaddu iswidadan wa muswaddan fahuwa muswaddun wa dzaka muswaddun iswadda la taswadda muswaddun muswaddun. Jadi kayak gitu. Ustaz dulu waktu sekolah zikir terus ya. Zikir nggak jelas loh. Nah, jadi ya dibiasakan aja sih Bapak Ibu. Insya Allah lama-kelamaan lancar sendiri. Saya yakin itu. Oke. Nah, ini wazan sulasi mazid 2 huruf. Nah, yang terakhir sekarang. Kita terakhirnya sampai wazan sulasi mazid 3 huruf ya, yang sudah terakhir dulu. Kalau saya nggak salah sampai sulasi mazid 3 huruf. Nah, minggu depan kita selesaikan semuanya. Ya, sekarang kita review nih. Yang terakhir berarti sulasi mazid. Sulasi mazid. Wazan sulasi mazid 3 huruf. Nah, ini pengertiannya sama dengan yang tadi. Sulasi artinya 3, mazid ditambah kemudian 3 huruf, berarti 3 tambah 3. Nah, berarti 6 ya. Berarti wazan fi'il yang asalnya dari fi'il sulasi mujarrad, namun ditambahkan dengan 3 huruf. 3 huruf dengan faedah-faedah tertentu. Nah, faedah-faedah tertentu ini maksudnya masing-masing bab itu punya cara nerjemah yang beda. Nah, setelah Bapak Ibu hafal wazannya nanti kita akan bahas ya, faedah-faedah masing-masing bab itu kadang lebih dari 1. Ya. Misalnya muta'addi lazim. Nah, itu ada faedah lain dari itu. Nah, nanti setelah hafal semua, insya Allah kita bahas. Ya, di amsilah itu di sela-sela tasrifan itu kan ada pembahasan itu. Ada bahasa yang cukup panjang. Nah, itu adalah penjelasan faedah dari masing-masing bab dari wazan-wazan itu. Nah, insya Allah nanti kita bahas. Nah, sulasi mazid 3 huruf ini semuanya ada, nah ini lebih sedikit ya, lebih sedikit. Ada 4 bab atau 4 pola. Oke, yang pertama, istaf'ala yastaf'ilu. Nah, bab pertama. Bab kedua, if'aw'ala yaf'aw'ilu. Oke, yaf'aw'ilu. Oke, kemudian bab 3, if'ala yaf'alu. Oke, bab keempat, if'awwala yaf'awilu. Oke, if'awwala yaf'awilu ya. Istaf'ala yastaf'ilu. Oke, bab 1. Bab 2, if'awwala yaf'awilu. Oke, bab 2. Bab 3 sekarang. If'ala yaf'alu. Ya, yaf'alu. Oke. Nah, ini yang tadi, Pak. Yahmaru. Ya, sangat-sangat merah. Oke, terus yang keempat, if'awwala yaf'awilu. Nah, yaf'awilu. Itu di itunya catatannya yaf'awwalu Ustaz. Oh, yang di ini ya, Bu ya. Grupnya itu ya. Yaf'awwalu.
Oh ya, keliru berarti ya. Yaf'awilu. Di wazannya, di kumpulan wazan. Yaf'awilu. Sebentar, Bu. Yaf'awalu. Ini yaf'awilu, Bu. Wilu. Jadi harkat kasrohnya di bawah tasydid. Oh. Jadi ini kasrah sebenarnya. Jadi kalau kalau harkatnya di atas tasydid itu fathah. Kalau di bawah tasydid itu kasrah. Oh, baru tahu gitu. saya. Iya. Ini karena settingan font Arabnya seperti ini. If awwala yaf'awilu if iwalan. Nah, itu ya. Ini bukan yaf'awalu, ini yaf'awilu maksudnya. Gitu ya. Nah, gitu Bu ya. Al-Quran juga gitu ya, Ustaz. Tergantung fontnya. Kalau Quran yang font Arabiah biasa, itu kasrahnya di bawah, Bu. Nah, ini kebetulan font yang saya gunakan namanya Syakal Majalla. Jadi kalau Syakal Majalla ini kalau kasroh yang ada tasydid, kasrohnya di bawah tasydidnya. Ya. Gitu. Itu hanya penulisan saja, Bu. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Oke. Bab pertama, istaf'ala. Apa huruf tambahannya? Ini dia. Alif, hamzah ya, bukan alif, hamzah, sin dan ta di awal. Nah, ini tambahannya. Kemudian if'au'ala. Hamzah di awal, kemudian ain. Waw, ain. Waw, kemudian yang ini. Ya, huruf yang sejenis dengan ain fiilnya. Ya, antara ain dengan lam fiil. Nah, berarti tambahnya ada 3, hamzah, waw dan ain ini ya. Oke, terus bab ketiga huruf tambahannya. Ya, alif. Hamzah di awal. Ya. Kemudian alif. Ya. Kemudian ini asalnya gini, if'ala. Berarti huruf tambahannya yang mana, Bu? Yang lam terakhir. Yang terakhir. Ya. Lam yang terakhir ini. Hamzah di awal, alif antara ain dengan lam, kemudian huruf yang sejenis dengan lam fi'il. Oke, terakhir if awwala. Berarti tambahannya hamzah di awal, kemudian 2 huruf waw. 2 huruf waw antara ain dengan lam fi'il. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita tasrif ya, terakhir. If istaf'ala yastafilu, bab pertama. 1, 2, 3. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'ilun wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Oke, bab 2. If'au'ala 1, 2, 3. If'au'ala yaf'au'ilu fa'i'alan ya, wa muf'au'alan fahuwa muf'au'ilun wa dzaka muf'au'alun if'au'il la taf'au'il muf'au'alun muf'au'alun. Nah, gitu. Muf'au'alun. Oke. Sekarang bab 3, if'ala yaf'alu if'ilalan muf'alan fahuwa muf'alun wa dzaka muf'alun if'ala la taf'ala muf'alun. Ini ada mad lazim kilmi mutsaqqalnya ya. Jadi agak panjang bacaannya. If'ala. Oke, if'ala. Nah, if'ala ini lebih dahsyat maknanya daripada if'ala saja. Ihmarra merah, ihmarra sangat merah. Kalau ihmarra
Sangat merah. Oke, terakhir if awwala 1 2 3. If awwala yaf'awilu if iwalan wa muf'awwalan fahuwa muf'awwilun wa dzaka muf'awwalun if awil la taf'awwil la taf'awwil muf'awwalun muf'awwalun muf'awwalun. Nah, seperti itu. Oke, ijlau wa dha yajlau itu. Bab berapa dia? Ijlau ada bab 2. Ijlau wa dha yajlau itu. Bab keempat. Nah, bab keempat, Pak. Oh, double Y. Iya. Ijlau wa dha yajlau itu. If awwala yaf'awwil. Oke, sekarang iswadda yaswaddu. Bab 2. 3. Nah, bab ketiga ya, bab ketiga. Oke, sekarang istaghfara yastaghfiru. Bab 1. Bab 1. Oke, bab 1 ya. Kemudian ya syaushaba ya syausibu. Bab 2 kan? Bab 2 ya, bab 2 sulasi mazid 3 huruf. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Ya, jadi menghafal urutan bab dengan wazan. Tasrif wazan itu fardu ain. Jadi mungkin setelah ini menjelang hari Senin depan, Bapak Ibu bisa melancarkan tasrif wazan sampai di sini. Sampai wazan sulasi mazid 3 huruf. Jadi kalau seandainya nanti saya nanya acak, misal ya, mukhrijun, kira-kira sigatnya apa, fiil madinya apa, dan bab berapa dia? Mukhrijun. Isim maf'ul. Kharaja yakhruju. Mukhrijun. Bab sigatnya? Isim fa'il. Isim fa'il. Madinya wazannya? Muf'ilun. Berarti madinya apa, Bu? Akhraja yukhriju ikhrajan wa mukhrajan fahuwa mukhrijun. Oke. Berarti bab berapa dia mukhrijun? Sulasi mazid 1 huruf bab 3. Sulasi mazid 1 huruf bab ketiga. Tasrifnya, Bu, akhraja. Akhraja yukhriju mukhrajan wa mukhrajan fahuwa mukhrijun wa dzaka mukhrajun. Akhrij la takhrij. Akhrij la tukhrij mukhrajun. Oke. Tadi masdarnya ketinggalan, Bu. Ikhrajan. Sengaja nggak tahu soalnya. Akhraja yukhriju ikhrajan wa mukhrajan fahuwa mukhrijun wa dzaka mukhrajun akhrij la tukhrij mukhrajun enggak ada. Oke. Boleh nanya sedikit? Ya, silakan, Pak. Ya. Mukhrijun ya tadi itu berarti bab 3. Ya, bab 3 sulasi mazid 1 huruf. 1 huruf ya. Ya, ini dia, Pak. Ini. Yuf'ilu. Akhraja yukhriju. Sewazan dia kan? Akhraja yukhriju. Jadi kalau kita hafal wazan af'ala yuf'ilu, berarti bisa mentasrif akhraja yukhriju. Oke, bisa, Pak? Wazan ini banyak banget ya, Ustaz, ya, di Al-Quran wazan ini banyak. Wazan ini lumayan banyak, termasuk yang sering disalahpahami, muhrim. Ketemu. Apa sigat muhrimun? Isim fa'il. Isim fa'il juga. Apa artinya muhrimun? Muhrim. Orang yang sedang ihram. Ini yang banyak orang yang salah paham maknanya ini. Dia muhrim, dia bilangnya kita kan bukan muhrim. Ya iyalah, kita kan bukan sedang ihram. Benar sih, ya benar sebenarnya. Tapi konteks pembicaranya salah.
Misalnya dia mau salaman dengan perempuan misalnya. Oh, nggak bisa, kita kan nggak muhrim. Iya benar, nggak muhrim. Tapi konteksnya nggak salaman karena muhrim, nah itu salah. Keliru ya. Jadi yang benarnya mahram, sementara kalau muhrim ini artinya adalah orang yang sedang ihram. Orang yang berpakaian ihram. Ya, orang yang sedang berpakaian ihram atau orang yang sedang ihram. Nah, muhrim. Ya, kalau mahram, nah dia masdar ini, masdar mim. Artinya haram. Haram. Nah, mahram ini sebenarnya yang pas digunakan. Oh, kita nggak mahram. Ya, kita nggak mahram. Berarti kita boleh nikah. Kalau kita boleh nikah, berarti sentuhannya membatalkan wudu. Nah, gitu. Jadi ada muhrim, ada mahram. Mahram itu wazannya maf'alun. Maf'alun. Ya, maf'alun dia masdar mim saja, Bu. Sulasi mujarrad dia. Mujarrad. Ya, sulasi mujarrad maf'alun. Haruma yahrumu, kalau nggak salah haruma yahrumu haraman wa mahraman. Fahuwa harimun wa dzaka mahrum. Ya. Kemudian uhrum la tahrum mahramun mihramun. Nah, dia sulasi mujarrad, tapi kalau muhrimun sulasi mazid satu huruf bab ketiga. Nah, itu keuntungannya kalau kita belajar wazan ilmu sorof. Jadi orang kalau salah ucap, nah kita paham. Berarti muhrimun fi'il madinya apa, Bapak Ibu? Muhrimun? Ahrama. Ahrama sama dengan ini ya. Ahrama yuhrimu. Yuhrimu. Ihraman wa muhraman. Fahuwa muhrimun wa dzaka muhramun ahrim. La tuhrim. Muhramun muhramun. Nah, kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita sudah review semua materi dari awal sampai yang terakhir, yaitu wazan sulasi mazid 3 huruf. Yang tersisa tidak lebih banyak dari yang sudah kita bahas. Nah, yang tersisa tinggal 4 lagi. Ya, yang sudah kita bahas 6. Nah, jadi saya harapkan Bapak Ibu sudah lancar ya. Bisa menghafal urutan bab sama tasrif wazan. Nah, itu aja. Urutan bab sama tasrif wazan. Sampai bab keempat, sulasi mazid 3 huruf. Nah, saya yakin ya dengan sekuat apa kita berlatih dalam mentasrif ini, nah insya Allah itu juga yang akan kita dapatkan. Semakin sering kita berzikir, berzikir dalam tanda kutip ya, maka insya Allah semakin mudah kita dalam mengidentifikasi sigat kalimat dalam bahasa Arab. Oke. Mungkin hanya sampai di sini Bapak Ibu ya review kita. Insya Allah hari Senin depan kita akan tambah ya wazan-wazan yang tersisa, ada 4 lagi. Ada wazan sulasi rubai mazid 1 huruf, rubai mazid 2 huruf, sama mulhaq tadah roja dan mulhaq ihran jama'. Nah, tinggal 4. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dilancarkan dan dimudahkan dalam menghafal dan memahami. Dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Ustaz. Oke. Kita tutup ya Bapak Ibu. Baik, Ustaz. Ya.